Shalom. Bersama lagi di dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan pujian syukur Tuhan, kasih karunia-Mu yang senantiasa melimpah memelihara kami, menyertai kami. Dan oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, memberikan hikmat dan wahyu mengenal akan Engkau melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Hidup di dalamnya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya melalui Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kejadian pasal yang ke-20 ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Itu kisah Abraham dan Abimelek. Saya akan membacakan beberapa ayat. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Abraham, bapa orang beriman, melakukan kesalahan. Orang beriman, saudara-saudara, bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan bisa jadi berkali-kali seringkali melakukan kesalahan. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi pembeda adalah orang yang beriman senantiasa bangkit dan senantiasa tetap menjadi setia dan percaya kepada Tuhan. Sama seperti Abraham. Berkali-kali dia jatuh sebenarnya dalam dosa yang sama, yaitu tidak jujur. Ayat yang ke-13, dia berkata demikian. Abraham berkata, "Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Jadi hal ini bukan sekali ini, bukan dua kali, berkali-kali mereka tiba di sebuah tempat. Abraham meminta kepada Sarah untuk mengaku bahwa dia adalah saudaranya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Abraham tidak berbohong 100%. Dalam arti apa? Dia mengatakan hanya 50% kebenaran. Memang benar bahwa Sarah itu adalah masih saudaranya. Nah, saudara yang saya kasihi, tetapi itu tidak benar 100%. Kenapa? Karena Sarah juga sudah menjadi istrinya. Jadi adalah sebuah ketidakjujuran di beberapa tempat yang dia datangi. Kalau dia hanya berkata bahwa dia saudaraku, memang sebelumnya dia adalah saudaranya, tetapi sekarang dia sudah menjadi istrinya. Nah, bahaya daripada apa yang dilakukan oleh Abraham ini, saudara-saudara, bahwa itu membuat orang yang dia dustai, saudara-saudara, ya, mengalami juga akibat-akibat yang tidak benar. Bahwa akibat daripada ketidakjujuran daripada Abraham dan Sarah, maka itu menghambat atau mendatangkan hukuman bukan hanya atas diri Abraham, tetapi mendatangkan hukuman atas orang yang didustai. Dan akibatnya, saudara-saudara, adalah bahwa bisa membawa maut, dan yang kedua
ayat yang ke-18 berkata begini, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Ketidakjujuran orang benar, saudara-saudara, itu bisa membuat penghalang bagi berkat Tuhan. Terjadinya, saudara-saudara, kemandulan. Karena itu, saudara-saudara, jangan anggap hal yang satu ini sepele, yaitu tidak jujur, menghambat berkat-berkat, dan bisa mendatangkan maut. Bahwa kebiasaan itu sukar kemudian untuk dilepaskan, saudara-saudara, dan bisa mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, janganlah berkata setengah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran, tidak bisa setengah. Karena setengah berarti tidak kebenaran yang sesungguhnya. Maka itu bukanlah kebenaran. Dalam arti itu adalah ketidakjujuran atau dusta atau kebohongan. Nah, kita melihat dalam bacaan ini, kita bersyukur bahwa Allah selalu bertindak, menunjukkan bahwa Allah, saudara-saudara, tidak merestui kebohongan. Walaupun sepertinya hanya pihak Abimelek, saudara-saudara, yang dihukum oleh Tuhan atau ditegur oleh Tuhan, tetapi ini adalah sebuah pengajaran, seharusnya teguran kepada Abraham, bahwa hal yang kau lakukan ini bisa mendatangkan keburukan dan bukan menjadi berkat. Padahal Abraham dipanggil untuk jadi berkat, saudara-saudara, bagi bangsa-bangsa. Nah, setelah dia jujur mengatakanlah, baru Abraham bisa jadi berkat, saudara-saudara. Setelah dia jujur mengatakan itu kepada Abimelek, barulah Abraham bisa berdoa dan memberkati Abimelek, sehingga Tuhan membuka kandungan semua orang-orang yang ada di dalam istana Abimelek. Nah, saudara, bayangkan, kita tidak bisa menjadi saluran berkat oleh karena kebohongan atau ketidakjujuran. Karena itu, hati-hati, saudara-saudara, di dalam berkata atau mau mengatakan sesuatu atau bertindak. Kebohongan-kebohongan saudara mencelakai orang dan juga, saudara-saudara, membuat saudara mampet berkat. Ya, tidak bisa jadi berkat. Dan bagaimana mungkin Anda bisa diberkati kalau saudara tidak bisa jadi berkat? Maka hal itu adalah hal yang tidak baik. Bukankah banyak dalam kehidupan sehari-hari ketidakjujuran itu seringkali orang? Nah, kadang-kala ada penjual berkata begini, ketika ditawar dia bilang, waduh nggak bisa, ini sudah modalnya sedemikian. Padahal bukan modalnya seperti itu. Saya lebih senang yang pedagang yang berkata, waduh maaf, kita menjualkan cari keuntungan juga. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasihi, atau lebih baik kalau berkata, wah tidak bisa kurang lagi. Nah, ini hal-hal yang sepertinya sepele, perkataan-perkataan itu tetapi merugikan saudara-saudara. Ada ketidakjujuran, orang menjual, saudara-saudara, dan banyak tidak jujur. Orang bekerja atau orang melakukan banyak hal kepada sesama, kepada sahabat, kepada teman, kepada orang tua kepada anak. Maksudnya kadang-kala baik, tetapi caranya adalah berdusta, maka dusta tetaplah dusta. Tidak ada bohong yang baik, saudara-saudara. Karena bohong adalah bohong, dusta adalah dusta, tidak jujur adalah tidak jujur, dan semua punya konsekuensi di hadapan Tuhan. Mengapa orang melakukan ketidakjujuran? Mengapa Abraham berkata yang tidak jujur? Karena dia takut, saudara-saudara. Nah, ayat 11, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Dia berpikir, saudara-saudara, bahwa orang yang dia tempati ini, atau katakanlah kalau kita bekerja, bosku ini adalah orang yang tidak takut Tuhan. Mungkin dia orang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak takut Tuhan dalam bertindak, sehingga orang mulai menjadi tidak jujur. Abraham takut dia akan dibunuh. Artinya, saudara-saudara, dalam hal ini dia tidak percaya penuh dengan janji Allah, bahwa dia akan menjadi bapa dan berkat bagi bangsa-bangsa. Hal yang janji itu seharusnya menjadi perlindungan bagi dia, bahwa
perjanjian yang Allah buat juga adalah punya konsekuensi bagi Allah kalau Allah tidak menggenapinya. Yang tidak mungkin tidak bisa dia genapi, saudara-saudara, dan tidak mungkin tidak dia genapi. Harus dan wajib bagi Allah menggenapinya. Tidak bisa tidak bagi Allah untuk tidak menggenapi janji itu, saudara-saudara. Karena tidak mungkin Allah kalau sudah membuat perjanjian, saudara-saudara, seperti yang saya jelaskan, lalu dia melanggar, maka dia harus kehilangan nyawanya. Atau kehilangan dalam hal ini berarti kehilangan keallahannya hanya karena kebohongannya, saudara-saudara. Maka tidak mungkin itu terjadi, saudara. Nah, di sini Abraham kurang percaya betul dengan janji yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan sanggup memelihara dia karena janji perjanjian yang Allah berikan. Karena Allah mengikatkan diri pada perjanjian itu, maka tidak mungkin Abraham akan dibunuh lalu tidak punya keturunan seperti yang Allah janjikan. Berarti Allah harus mencari lagi orang lain untuk dijadikan untuk perjanjian itu. Tidak mungkin, saudara. Karena kalau perjanjian itu dibatalkan oleh Allah sendiri, saudara-saudara, karena tidak sanggup melindungi Abraham, berarti dia harus kehilangan keallahannya dan tidak ada Allah. Maka itu adalah hal yang tidak mungkin atau mustahil, saudara-saudara. Karena itu, saudara, ketakutan membuat dia tidak yakin atau melupakan akan janji Allah. Apakah kuasa Tuhan kurang? Dan apakah Tuhan kurang cara untuk melindungi, memelihara, menyertai dia senantiasa, melepaskan dia dari cengkeraman orang-orang itu? Nah, inilah yang juga sering terjadi atas kehidupan kita. Karena takut, saudara-saudara, maka kita berkata yang tidak jujur. Ya, oleh karena takut di dalam hati kita, maka kita membuat cerita-cerita, karangan-karangan, alasan-alasan yang tidak masuk akal kadang-kadang, atau kebohongan-kebohongan. Dan biasanya, saudara, kebohongan yang satu akan menghasilkan kebohongan yang berikut. Dan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi kebiasaan ini bukan kebiasaan yang biasa, tetapi ini adalah dosa yang bisa berakar, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Keturunan daripada Abraham kelak, salah seorang cucunya akhirnya, saudara-saudara, dijuluki sebagai pembohong. Siapakah dia? Yakub. Ya, Yakub, saudara-saudara, cucu dari Ishak. Yang kemudian, saudara-saudara, kita tahu nama itu sendiri artinya penipu, pembohong, pendusta, dalam arti tidak jujur. Dan akibat dari hidup Yakub yang pembohong dan pendusta itu, lihat ketika dia berada di rumah pamannya Laban. Lain kali kita, tapi saya ungkit sedikit bahwa kemudian 10 kali dia dibohongi oleh pamannya akibat daripada kebohongan dia sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi, karena itu dalam hidup ini, saudara, janganlah kita belajar untuk atau memelihara itu yang namanya tidak jujur. Karena berbahaya bagi orang lain, berbahaya bagi kita, berbahaya di dalam kebersamaan kita, saudara-saudara. Akhirnya keduanya tidak memperoleh berkat dan tidak bisa menjadi berkat. Sampai kejujuran ada, saudara-saudara, barulah berkat itu mengalir. Jadi, saudara-saudara, ketidakjujuran selalu membuahkan hal yang buruk, maut bagi berbagai hal dalam kehidupan kita, dalam segala berkat apapun, jasmani, rohani, dan materi, saudara-saudara, bisa menutup segala pintu-pintu berkat dalam kehidupan akibat ketidakjujuran. Bisa berakibat yang buruk, bahkan mendatangkan kematian-kematian dalam bidang-bidang hidup kita, bidang pekerjaan kita, bidang ekonomi, bidang di dalam rumah tangga. Ketidakjujuran suami pada istri, suami, anak, orang tua, berakibat kematian dalam karakter kita, kematian dalam hubungan-hubungan yang tidak disadari, saudara-saudara. Karena itu, mari sebagai orang benar, mari kita jalan terus dalam kebenaran, yaitu dalam kejujuran. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami.
menguduskan, melepaskan kami dari roh-roh yang tidak jujur ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, berkat Allah senantiasa melimpah atas umat-Mu karena hidup dalam kebenaran di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan hidup sebagai orang benar yang telah dikuduskan dan sangat dikasihi, diberkati, dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam restorasi.